Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Segala perbuatan tangan pada kami Tuhan sungguh luar biasa. Pada hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami bisa lagi ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang luar biasa, ada kebahagiaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih. Pada kesempatan hari ini Tuhan, Minggu 29 Agustus 2021, di penghujung bulan Agustus, kembali kami keluarga besar GBI Jeruk Gereja Betel Indonesia Jemaat Rukun Keluarga beribadah dalam ibadah raya minggu ini Tuhan. Kami percaya lawatan kuasa-Mu, jamahan kuasa-Mu, pekerjaan Roh Kudus tidak pernah terbatasi oleh ruang dan waktu dan bahkan gedung sekalipun, karena Tuhan Maha hadir. Tuhan ada di mana-mana, termasuk melawat saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan kami di tempat ini, atau siapapun yang sedang menonton secara langsung ini, dan bahkan pun yang nantinya akan menyaksikan hasil rekaman ini, pasti dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu luar biasa Tuhan akan hari-hari ini kami menghadapi kehidupan, berbagai macam tantangan kehidupan, penderitaan, ujian kehidupan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu saatnya Tuhan kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus berdiam diri di kaki Tuhan di tengah-tengah permasalahan kehidupan kami. Inilah yang akan menjadi renungan kami Tuhan yang berlandaskan Alkitab. Oleh karena itu ya Bapa di surga, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat masing-masing kami, bahkan menerjemahkan secara pribadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami, agar kami diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami diberikan jalan keluar dan dibukakan mata hati dan pemikiran kami, bahwa sesungguhnya ada permasalahan, ada penderitaan, apapun itu, termasuk di pandemi virus corona ini Tuhan, masih ada Tuhan yang selalu mendengar, bahkan selalu memeluk kami dengan pelukan hangat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini tersampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami semuanya untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku,
jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat rukun keluarga, dan siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran langsung ini ataupun nanti yang menyaksikan hasil rekaman ini, percayalah semua kita pasti dilawat Tuhan, semua kita pasti diberkati Tuhan. Glory, haleluya. Pada kesempatan hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah berdiam diri di kaki Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, berdiam diri di kaki Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi landasan berpijak akan perenungan ini dengan tema berdiam diri di kaki Tuhan, terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi sentral daripada pembacaan kita di sini adalah di ayat yang ketujuh ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tentunya berbagai perspektif dalam pemikiran kita mungkin terucapkan bagaimana cara kita berdiam diri di kaki Tuhan atau di dalam Tuhan. Tetapi apakah itu sudah menurut kehendak Tuhan, atau apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau hanya kemauan kita? Ya sudahlah, daripada ribut mendingan saya berdiam diri saja. Apakah itu sudah tentu benar apa yang kau lakukan? Tetapi mari kita belajar berdasarkan perspektif Alkitabiah atau berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sungguh bersyukur di penghujung bulan Agustus kita masih bisa lagi beribadah bersama-sama. Ini juga salah satu bukti kita tetap berdiam diri di dalam Tuhan. Peribadatan dengan Tuhan di mana kita membangun suatu hubungan yang begitu erat. Esensi yang saya mau sampaikan adalah ketika kita berdiam diri di kaki Tuhan, berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang mau bergumul bersama dengan Tuhan. Kita mau bawa segala berbagai macam permasalahan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu luar biasa mendera kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dan bahkan semua orang, everybody, dimanapun mereka berada, bahkan di seluruh dunia ini. Pandemik virus corona tidak melihat status, tidak melihat strata kehidupan. Ya, mau kaya, mau miskin, mau gemuk, mau kurus, dan lain sebagainya. Tetap saja semua pada satu situasi yang sama, yaitu pandemik virus corona. Dan semua sama-sama merasa was-was, semua sama-sama merasa takut. Harus jujur Bapak Ibu, karena kenapa? Kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk di mana dia corona ini, tetapi yang pasti dia ada. Dia ada. Oleh karena itu diserukan oleh pemerintah dengan protokoler kesehatan, bahkan vaksinasi nasional. Semua itu berguna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Puji Tuhan, hari kemarin saya dan istri sudah divaksin 2 kali, sudah lengkap vaksin kami. Kami pakai disuntik vaksin AZ atau AstraZeneca. Ya, kemudian anak kami yang pertama juga sudah divaksin yang kedua. Yang kecil belum, karena belum umur 12 tahun. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami juga mengikuti apa arahan dari para pemerintah. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi tema sentral perenungan kita saat ini adalah berdiam diri di kaki Tuhan. Saya pernah membaca satu literatur bagaimana seorang pemain piano, ya, yang ketika dia memainkan part-part yang sangat sulit di dalam musik klasik tanpa kesalahan sekalipun. Ya, jarinya begitu lincah. Wah, kalau main klasik itu, waduh, itu sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Ya. Dan pada akhirnya setelah dia selesai bermain piano yang begitu luar biasa, penonton pun terkagum-kagum. Mereka berdecak kagum, mereka tepuk tangan tiada hentinya, mereka berdiri standing applause kepada pemain piano tersebut. Akan tetapi ada hal yang mereka terkesima ketika dia bersaksi bahwa pianis ini dia baru keluar dari penjara selama bertahun-tahun lamanya
karena dia difitnah oleh orang. Dia tidak melakukan kesalahan, dia difitnah oleh orang. Lalu menjadi pertanyaan, kok bisa bertahun lama-lamanya di dalam penjara, tetapi ketika keluar penjara dia main piano klasik begitu luar biasa, begitu lincahnya, sehingga orang bertanya kepadanya. Dan dengan rendah hati, pianis yang setengah baya ini, dia berkata seperti ini. Pertama, Tuhanlah yang memampukan aku bermain piano. Pernyataan dia ini mencengangkan orang. Wah, bagaimana caranya Tuhanlah yang memampukan dia bermain piano, sedangkan dia ada di dalam penjara yang tidak ada piano? Yang kedua dia jawab, aku berlatih keras untuk melenturkan jari-jariku di dalam penjara. Mereka semakin bingung. Yang pertama, Tuhanlah yang memampukan dia bermain piano. Yang kedua, dia berlatih keras untuk melenturkan jari-jarinya justru di dalam penjara. Padahal di dalam penjara tidak ada piano. Apa yang dilakukan? Ternyata dia menggambar tuts-tuts piano hitam putih tersebut, ya, dia gambar di meja. Kemudian dia main tiap hari, nggak ada bunyinya, hanya dia main itu. Artinya dia berlatih, dia melatih jarinya setiap hari. Dan sambil dia berlatih jarinya, dia menunggu proses sampai dia dibebaskan. Nah, mari kita cerna apa sebenarnya yang dia alami. Di dalam penjara ternyata dia katakan, aku tidak frustrasi, aku tidak marah, aku tidak kecewa dengan keadaan saya di dalam penjara. Tetapi sebaliknya, aku tiap hari datang berdiam diri di kaki Tuhan. Aku tiap hari datang berlutut kepada Tuhan. Aku mengampuni orang yang memfitnah aku. Dan aku selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam penjara. Dan terus melatih jari-jariku ini agar aku tidak kehilangan keahlian dalam bermain piano. Dan ia mengatakan dengan tegas bahwa aku hanya berdiam diri di kaki Tuhan. Aku tidak meratapi nasibku. Aku tidak menangisi nasibku di dalam penjara. Tetapi sebaliknya, aku melakukan hal-hal yang berguna. Dan dari semuanya itu, aku berdiam diri di kaki Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhanlah yang memampukan ia untuk terus dapat bermain piano, meskipun hanya dengan gambar piano saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seketika dia bebas, dia seperti orang yang tidak pernah terpenjara. Dia seperti orang yang tidak pernah dipenjara. Karena justru skill dia bermain piano lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Jawabannya dia sudah katakan, karena Tuhanlah yang memampukan dia dan dia berlatih keras. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa keterkaitannya yang saya mau sampaikan, atau apa korelasinya dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin kita sedang terpenjara oleh situasi kehidupan. Mungkin kita sedang terpenjara oleh situasi pandemi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang terpenjara oleh masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang terpenjara oleh penderitaan kehidupan. Saya mau ingatkan kepada jemaat GBI, Jeruk Jemaat Rukun Keluarga, jangan pernah stres, jangan pernah frustrasi, jangan pernah kecewa. Justru pakailah kesempatan saat engkau terpenjara oleh keadaan, oleh situasi, oleh masalah, oleh penderitaan. Pakailah kesempatan itu untuk datang berdiam diri di kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus pakai kesempatan itu untuk berlutut di kaki Tuhan.
untuk kita berdiam diri, untuk kita berendam di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya berendam di air saja, tapi engkau harus berendam di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang kalau stres kepalanya, badannya panas, dia pilih berendam di bak air agar katanya adem. Bagus mungkin, tetapi saya pakai kata-kata itu. Kalau engkau dalam penderitaan yang teramat sangat, pakailah kesempatan itu untuk Anda berdiam diri, berendam di dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri di kaki Tuhan. Dan saya percaya, ketika engkau berdiam diri di kaki Tuhan, maka Tuhan melihat hatimu tersebut. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan memperhatikan. Saya sudah pernah khotbahkan. Kalau kita bisa bandingkan, saya kutip kembali apa yang pernah saya khotbahkan. Mazmur 18 ayat 7. Ya, saya baca agar kita bisa memahami secara kontekstualisasi akan apa sebenarnya yang harus kita percayai, yang harus kita ketahui. Mazmur 18 ayat 7 bilang begini, ketika aku dalam kesesakan. Kesesakan itu equalnya atau sama dengan penderitaan, atau sama dengan masalah demi masalah. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Perhatikan kalimat ini. Ia ini adalah Tuhan. Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada Tuhan sampai ke telinga Tuhan. Itu artinya adalah bahwa Tuhan tidak pernah menulikan telinga Tuhan dari seruan kita. Tapi justru sebaliknya, Tuhan selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan kita, untuk mendengarkan teriakan kita minta tolong. Dan dengar baik-baik, Alkitab katakan bahwa seruan kita didengarkan Tuhan dari baitnya atau dari surga yang kekal, dan teriakan kita minta tolong kepada Tuhan itu sampai ke telinga Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, penderitaan apa yang engkau sedang alami saat ini, mari datang di kaki Tuhan, mari berdiam diri di kaki Tuhan, berendam di dalam hadirat Tuhan, dan nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kita kembali kepada apa yang kita sedang bicarakan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya sudah tidak mampu lagi. Bahkan saya sudah buntu setiap hari. Saya tidak bisa lagi berpikir karena teramat sangat penderitaan saya ini. Saya sudah tidak tahu berbuat apa lagi. Harus makan seperti apa lagi. Sudah tidak ada uang sama sekali. Saya mau katakan, selagi engkau masih bernafas, engkau harus tetap datang cari Tuhan. Karena berkat anugerah yang terbesar, terindah dalam hidupmu sampai dengan saat ini, engkau masih bernafas, itu pertanda engkau masih hidup. Pertanda engkau masih hidup, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika engkau masih menyadari engkau masih hidup, masih bernafas, datanglah di kaki Tuhan, berdiam dirilah di kaki Tuhan. Tidak usah banyak omong lagi, tidak usah ngelantur, tidak usah lagi uring-uringan, tidak usah lagi bersungut-sungut. Engkau diam, datang di kaki Tuhan. Kata diam yang dipakai dalam bahasa Ibrani di dalam pembacaan Mazmur 37 ayat 7, berdiam itu memakai kata damam atau dauman, yang artinya dalam bahasa Inggris mengatakan to be silent, or wait, or be still, atau untuk berdiam, menunggu dengan setia di kaki Tuhan. Kita tetap berdiam di kaki Tuhan. Sesuai dengan perkataan aslinya di dalam bahasa Ibrani, memiliki satu pengertian yang harus kita memahami, bahwa setiap kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri di kaki Tuhan, kita juga harus menunggu dengan setia jawaban demi jawaban daripada Tuhan. Karena saya percaya, apabila konteks kita hidup benar dan kita datang berdiam diri di kaki Tuhan, maka seruan yang engkau naikkan, doa yang engkau naikkan, firman Tuhan berkata, doa orang benar
Bila dengan yakin didoakan, maka besarlah kuasanya. Amin. Tapi konsepnya adalah engkau dulu yang harus benar di hadapan Tuhan, bukan doamu yang benar. Ingat baik-baik, jangan dibalik kebenaran firman Tuhan. Emang doa yang benar seperti apa? Apakah harus dengan kata-kata yang indah? Apakah dengan pakai sasi belakang? No. Doa yang benar adalah ketulusan yang tersampaikan kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam, dan disertai dengan kehidupanmu yang benar-benar benar di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, sesederhana pun ucapan kalimatmu, dasarnya engkau adalah orang benar, maka doa orang benar besarlah kuasanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang kedua saya mau katakan kepada kita, apakah yang sedang engkau jalani hari-hari ini? Oh Pak Pendeta, saya sedang menjalani berkat yang luar biasa yang saya terima. Saya sedang mengalami kenaikan pangkat jabatan atau menang proyek dan lain sebagainya. Pertanyaan kembali diajukan, apakah saya masih harus berdiam diri di kaki Tuhan? Dengar baik. Bukan hanya karena engkau ada penderitaan, ada masalah, engkau datang berdiam diri di kaki Tuhan. Sekalipun engkau sedang diberkati dan dalam bersukacita saat ini, syarat mutlak engkau harus tetap berdiam diri di kaki Tuhan. Agar kenapa? Agar engkau tidak menjadi orang yang sombong, agar engkau tidak menjadi orang yang jumawa, agar bisa terkoreksi hidupmu, agar engkau tetap humble, engkau tetap rendah hati di dalam Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Kadangkala kekuatan di dalam kehidupan kita ini terbatas. Tetapi ketika kita datang berdiam diri di kaki Tuhan, maka kekuatan yang daripada Allah yang tidak terbatas itu kembali di-charge dalam kehidupan kita. Ketika kita selesai berdoa, kita mendapatkan kekuatan baru. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa penting bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berdiam diri di kaki Tuhan? Apakah pentingnya bagi kita orang percaya berdiam diri di kaki Tuhan? Yang pertama, ya, berdiam diri di kaki Tuhan itu sama juga dengan kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Artinya adalah berdiam diri di kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Menantikan apa? Menantikan pertolongan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk terus berendam dalam hadirat Tuhan, untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, dan pada akhirnya kita dipenuhi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Mari kita bandingkan dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Maksud apa perkataan ini? Maksudnya adalah ketika engkau ada di dalam di kaki Tuhan, engkau ada di dalam hadirat Tuhan, perspektifnya adalah engkau bukan pakai logikamu lagi, engkau bukan pakai pemikiranmu lagi, kekuatanmu lagi, tetapi engkau benar-benar pure berendam di dalam hadirat Tuhan dan terus menantikan Tuhan dengan apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu meskipun engkau dalam berbagai macam pencobaan, meskipun engkau dalam berbagai macam penderitaan, meskipun engkau dalam berbagai macam masalah demi masalah, engkau tetap harus berdiam diri menantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Yuk sama-sama katakan dengan saya, aku menantikan pertolongan Tuhan. Aku menantikan pertolongan Tuhan. Dan orang yang menantikan pertolongan Tuhan wajib hukumnya berdiam diri di kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita terus berdiam diri dan menantikan Tuhan, kita tidak akan gampang menjadi orang yang uring-uringan. Kita tidak akan gampang menjadi orang yang bersungut-sungut. Kita tidak akan gampang menjadi orang yang mulutnya
pokoknya tidak lagi ada hal yang baik yang akan keluar dari mulutnya. Apalagi dia bisa mengucap syukur. Itu tidak bisa. Oleh karena itu, ketika engkau ada dalam penderitaan saat ini, mungkin engkau tidak memiliki pekerjaan, mungkin engkau dirumahkan tanpa digaji, dan engkau harus membiayai keluarga rumah tanggamu. Saya mau katakan dengan benar secara Alkitab, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terkadang berkat Tuhan itu dari mana-mana Tuhan kirimkan. Ingat baik-baik, cara Tuhan bekerja itu unik. Saya juga pernah khotbahkan bahwa Tuhan tidak diam melihat penderitaan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Terkadang apa yang mata tidak pernah lihat timbul, atau didengar telinga dan timbul dari dalam hati, justru itulah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan kita bukan lagi mengatakan oh, tapi kita akan mengatakan wow. Karena kenapa? Kita tercengang dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna itu bagi saya dan saudara. Kalau engkau punya trouble dalam kehidupanmu, engkau jangan berdiam diri di tetanggamu. Engkau jangan berdiam diri di mana, di rumah orang. Atau engkau berdiam diri di karena dia mengerti saya salah. Ketika engkau dalam penderitaan hidup, masalah kehidupan, engkau datang berdiam diri di kaki Tuhan. Maka Alkitab berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu rapat-rapat dan berdoalah dari tempat tersembunyi. Karena Allah yang transenden menjauh di sana, Dia hadir secara imanen dalam kehidupan kita. Artinya hanya saya, hanya engkau, hanya kita dengan Tuhan di dalam kamar tersebut. Dan disitulah kita menantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Nantikanlah pertolongan yang luar biasa itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mempraktekkan berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan, itu baru saya alami kemarin ketika saya dilantik sebagai pendeta penuh di Gereja Bethel Indonesia atau di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya berdiam diri di kaki Tuhan, menantikan hal tersebut. Saya berdiam dan tidak berbicara. Dan puji Tuhan, 26 Agustus 2021, apa yang saya nantikan selama saya berdiam diri di kaki Tuhan, itu Tuhan nyatakan dengan dilantiknya saya sebagai pendeta penuh di Gereja Bethel Indonesia. Dan saya bersuka cita ketika pun saya menerima WA, telepon dari BPH, saya menangis kepada Tuhan. Dan ketika pun besok dilantik, air mata ini keluar terus. Dan saya berkata kepada Tuhan, tidak sia-sia jadi rela di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang ku nanti-nantikan di dalam Engkau, Engkau sudah perbuat yang luar biasa dalam hidup. Banyak. Bicara pelayanan, banyak Bapak Ibu. Rumah tangga kami, banyak kesaksian hidup. Kalau ingin saya ceritakan akan segala kebaikan pertolongan Tuhan, atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, tidak akan cukup beribu-ribu buku, beribu-ribu lembar untuk saya menulis. Karena kenapa? Tuhan selalu teramat baik dalam kehidupan kami. Kami hanya menarasikan satu perkataan, kalimat saja, bahwa kami hanya mau melayani Tuhan saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang saya alami, saya percaya juga Bapak Ibu pasti alami. Asalkan yang pertama kita lakukan, berdiam diri di kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Kalau kita berdiam diri di kaki Tuhan, kita memiliki kesempatan untuk berendam dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan pasti penuhi kita dengan kekuatan, dengan damai, dengan sukacita. Meskipun kita dalam masalah, kita masih tetap tersenyum. Meskipun kita dalam masalah, kita tetap bersukacita. Karena sukacita kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Situasi tidak boleh mempengaruhi sukacita kita.
Karena sukacita itu adalah karunia dari Tuhan. Amin. Karena sukacita itu adalah anugerah dari Tuhan. Masa ia diambil oleh situasi? Masa ia dirusak oleh keadaan? Maka firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Itu memiliki arti kalau saya mengajar di STTRM. Itu namanya dalam kalimat tense-nya present aktif imperatif. Atau kalimat perintah langsung yang harus dilakukan setiap hari. Present aktif imperatif. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. 3 hal ini masuk dalam kategori present aktif imperatif. Atau kalimat perintah yang harus dilakukan terus menerus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita datang berdiam diri di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa penting bagi saya dan saudara orang percaya untuk berdiam diri di kaki Tuhan? Jawabannya adalah berdiam diri di kaki Tuhan supaya kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita berdiam diri di kaki Tuhan, maka saya dan saudara akan lebih dalam mengenal Tuhan. Deeper in love with Jesus Christ. Lebih dalam lagi kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Sebab mengenal Tuhan lebih dalam adalah lebih baik bagi saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Agar ketika kita dalam kesulitan hidup, kita tetap tenang, kita tetap berdoa, kita tetap bersuka cita, kita tetap mengucap syukur. Mari kita bandingkan dalam Mazmur 46 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Dikatakan diamlah dan ketahuilah. Dalman yada. Kata ketahui dalam bahasa Ibrani yada. Kalau dalam perjanjian baru ginosko. Artinya kita mengetahui bahwa Tuhan benar-benar dialah Allahku. Daman yada. Yang artinya adalah berdiamlah dan ketahuilah Tuhan ada bersama dengan engkau. Itu pengertian yang saya mau jelaskan kepada kita. Dia berkata diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Wah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ketika kita berdiam diri di kaki Tuhan, kita akan lebih dalam mengenal Tuhan kita. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Wow. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Banyak yang kita mau nyanyikan. Bapa Engkau mengenalku lebih dari, seperti yang Will nyanyikan tadi, nyanyikan. Pertanyaannya dibalik, apakah kita mengenal Allah seperti Allah mengenal kita? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, orang yang percaya, penting bagi saya dan saudara untuk berdiam diri di kaki Tuhan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Katakan, aku mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Amin. Karena firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah. Daman yada. Hinosko. Artinya mengetahui Allah kita yang benar. Itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Artinya ketika engkau ada dalam kehidupan sulit sekalipun, engkau tidak akan dihancurkan oleh keadaan tersebut. Tapi sebaliknya engkau tetap tenang. Engkau tetap bersuka cita, engkau tetap mengucap syukur, dan pada akhirnya engkau berkemenangan. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau menang bersama dengan Kristus. Poin yang ketiga, saudara-saudaraku, mengapa penting bagi saya dan saudara orang percaya untuk berdiam diri di kaki Tuhan? Poin yang ketiga adalah berdiam diri di kaki Tuhan itu untuk lebih dalam percaya kepada Tuhan. Amin.
Yang ketiga adalah berdiam diri di kaki Tuhan untuk kita lebih dalam percaya kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, sama-sama katakan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saya percaya Tuhan. Meskipun dalam kesulitan hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Kata percaya ini memakai kata pistis dari kata pisteo. Di dalam disertasi saya menguraikan tentang iman percaya. Ya, karena saya variabel yang ketiga, variabel pertumbuhan iman. Saya menjelaskan tentang iman dengan sejelas-jelasnya, secara teori dan asas yang ada terkandung di dalamnya. Dan di disertasi saya itu saya mengungkapkan secara gamblang bagaimana kita orang yang beriman hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh meskipun mengalami kesulitan hidup. Mari kembali ke akar katanya pisteo tadi, pistis, yang artinya belief, yang artinya percaya. Secara keseluruhan artinya adalah bukan hanya percaya dengan lidah dan mulutmu saja, tapi kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya suka-suka Tuhan yang atur hidup kita. Kalaupun kita ada dalam penderitaan hidup, kita tetap mengucap syukur. Karena kenapa? Tuhan tidak diam atau Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak diam. Dia tahu apa yang saya dan saudara alami. Dia tahu apa penderitaan kita saat ini. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak diam. Dia selalu bekerja dengan caranya. Dan selalu pekerjaan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kita harus berdiam diri di kaki Tuhan agar kita lebih tenggelam lagi di dalam kepercayaan yang tinggi dan hakiki kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berendam dalam kepercayaan iman kita dan kita berdiri teguh. Kita bisa berdiri tegar di masa sukar, termasuk di pandemi virus corona ini. Karena orang Kristen, orang yang percaya, yang memiliki iman yang kokoh, tidak bisa diintervensi atau dihancurkan hidup imannya oleh karena situasi kondisi kehidupan. Tapi sebaliknya, dia punya ketahanan iman yang luar biasa. Dan pada akhirnya jasmani, mental dan spiritualnya tetap oke, tetap kuat, tetap good. Karena kenapa? Dia mengenal Tuhan, dia menantikan Tuhan, dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Aplikasi kehidupan bagi saya dan saudara, saya mau katakan dengan tegas, mari ambil komitmen di dalam Tuhan dan katakan dengan imanmu, aku akan berdiam diri di kaki Tuhan dan menantikan Tuhan supaya Tuhan bisa bawa keluar dari permasalahan kehidupanku ini dan bisa melewati proses yang saya alami. Dan pada akhirnya aku menerima, mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita sedang dipaksa oleh Tuhan untuk datang berdiam diri di kaki Tuhan karena mengalami masalah yang berat yang kita hadapi. Meskipun demikian, taat saja. Tunduk saya pada Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan. Maka ketika engkau berdiri, engkau tidak sendiri, tetapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama denganmu. Kau si Immanuel, Tuhan beserta kita. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang terus berdiam diri di kaki Tuhan untuk dapat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dia terus berdiam diri di kaki Tuhan untuk dia mengenal lebih dalam lagi Tuhan Yesus Kristus. Dia terus berdiam diri di kaki Tuhan untuk lebih dalam lagi tenggelam, berendam dalam kepercayaan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, sebab jika Tuhan di pihak kita,
siapakah lawan kita? Mari alami kemenangan di dalam Tuhan. Dan selamat kita untuk berdiam diri di kaki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Oh, dia zaman segenap hidupku dan beri jalan di hatiku, Yesus Lord. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah hujan. Ku jadi baru. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita datang berdiam diri di kaki Tuhan, maka Tuhan jaga. Tuhan jadikan baru. Ketika kita datang di kaki Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Tidak ada perkara yang berat di dalam Tuhan. Semua ada jalan keluar di dalam Tuhan. Itu tergantung dari hatimu, dari pribadimu. Apakah engkau mau datang berdiam diri di kaki Tuhan? Apabila engkau ada dalam penderitaan hidup. Firman Tuhan mengajarkan hari ini kepada saya dan saudara. Apabila engkau berada dalam penderitaan kehidupan, ujian kehidupan, bahkan dalam pencobaan sekalipun, engkau harus datang berdiam diri di kaki Tuhan. Karena ketika engkau datang berdiam di kaki Tuhan, maka engkau akan menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara-saudaraku. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Ketika engkau berdiam diri di kaki Tuhan, itu untuk membawa engkau lebih dalam untuk mengenal Tuhanmu, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang teramat baik. Ketika engkau berdiam diri di kaki Tuhan, itu untuk membawa engkau lebih dalam lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ingat baik-baik saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, jemaat rukun keluarga, dan bahkan siapapun saudara Bapak Ibu yang menyaksikan ini secara langsung ataupun yang nanti menyaksikan hasil rekaman ini, ingat baik-baik bahwa Tuhan punya jalan keluar bagimu. Tuhan bisa mengangkat engkau keluar dari permasalahanmu. God will make a way
Tuhan pasti buka jalan. Dan ketika engkau berdiam diri di kaki Tuhan, maka Tuhan menjamahmu dan menjadikan engkau baru. Baru dalam pengertian, engkau tidak akan lagi bersungut-sungut, tapi kau menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan bersyukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara, saya mengajak kita akan berdoa khusus bagi kita semua saat ini. Engkau taruh tanganmu di dada, kau aminkan doa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat anak-anak-Mu hari ini. Mereka sungguh-sungguh menengadah kepada Engkau. Mereka berdoa kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau harus berdiam diri di kaki Tuhan dan Engkau akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Setiap siapapun hari ini yang mengalami penderitaan kehidupan, ujian kehidupan, bahkan pencobaan demi pencobaan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati, dan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Siapapun yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang berat hari ini, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Asal tidak bimbang hatimu, maka engkau akan terima pertolongan Tuhan. Engkau terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua. Siapapun jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan semua rencana kami ke depan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan buat berhasil. Orang tua kami, kakak beradik kami, sanak saudara, family kami, keluarga kami, dan bahkan siapapun, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tempat pelayanan kami, Gereja Betel Indonesia Jemaat Rukun Keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan selalu buka jalan, dan Tuhan pasti menambahkan jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah. Kami berencana di bulan September akan memulaikan ibadah tatap muka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bahkan dalam berproses segala kehidupan kami mau taat saja kepada Tuhan dan berdiam diri di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, apapun yang menjadi permasalahanmu saat ini, datang saja kepada Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan, maka engkau akan menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, bangsa Indonesia. Lepaskan dari virus corona ya Tuhan, bebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih vaksin nasional Tuhan. Vaksinasi nasional sudah berjalan dengan baik. Dan bahkan PPKM sudah diterapkan dengan baik. Sedikit demi sedikit kami bisa terlepas dari jerat virus corona ini Tuhan. Dan semakin melandai. Dan puji Tuhan masuki zona-zona hijau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama, kekal sampai selama-lamanya. Banyak orang yang berdoa di bangsa ini. Anak-anak Tuhan yang berdoa di bangsa ini. Kekuatan dua orang benar besarlah kuasanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu akan gereja induk kami, GBI Volker, dalam nama Yesus. Pak Pendeta Ilir Tambobolo bersama keluarga Tuhan berkati. Bahkan seluruh pelayan Tuhan Engkau berkati. Bahkan rumah ini secara khusus keluarga Sosialisa Parhusi yang menjadikan tempat ini altar untuk kami bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat. Kau berkati seisi rumah ini dalam nama Yesus. Kau berkati pekerjaan pelayanan mereka Tuhan. Dan bahkan semua keluarga kami, Pak Edwin bersama istrinya dan kedua anak yang terkasih. Ya Tuhan, buka jalan bagi hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati mereka semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Febri yang juga pelayanan hari ini yang main keyboard, Tuhan juga berkati. Pasangan hidup yang terbaik Tuhan berikan kepada. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya Engkau yang dipuji dan muliakan dalam kehidupan kami. Keluarga hamba-Mu kami tetap Tuhan ada dalam Tuhan dan hanya melayani Tuhan saja dan melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan semua yang menonton, menyaksikan live streaming ini ataupun hasil rekaman ini, semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang terkasih, mari angkat kedua tangan kepada Bapa di surga. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan perkataan iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera.
Anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga melimpah atasmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua keluarga besar GBI Jemaat Rukun Keluarga, mulai sore ini, saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.